Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Ya, baik Jungle. teman-teman, di sini kami berdua akan presentasikan hasil kelompok kami. Yuk simak apa yang kami sampaikan. Ikuti kami. Audio Jungle. Selamat pagi, Sofi Nama Budaya, teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengembangan variasi belajar. Jadi di sini bisa dilihat kami beranggotakan 3 orang. Ya, yang paling ujung sana itu namanya Aryadi, saya sendiri adalah Vicky sebagai moderator ataupun penjelas nantinya, dan yang di tengah saya adalah Emawati juga sebagai penjelas. Jadi teman-teman sekalian, materi kami di sini adalah ada 4 pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian pengembangan variasi belajar. Yang kedua, tujuan variasi belajar. Yang ketiga adalah prinsip penggunaan. Dan yang terakhir adalah keempat, komponen-komponen variasi mengajar. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi teman-teman bisa menyimak nanti apa yang akan saya sampaikan. Ya, jadi teman-teman, yang pertama itu adalah pengertian dari pengembangan variasi belajar. Bisa dilihat di slide. Dan di situ adalah apa itu pengembangan variasi belajar. Keterampilan menggunakan variasi merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh pendidik. Kata variasi berasal dari bahasa Inggris variety, yang berarti macam, beragam, keanekaragaman, selingan, selang-seling atau pergantian. Jadi teman-teman, di situ sudah jelas bahwa variasi ini adalah satu cara dari pendidik yang digunakan oleh pendidik dalam mendidik serta didik ketika berada dalam kelas atau ketika sedang mengajar. Dibutuhkan suatu variasi ini memungkinkan bahwa memiliki tujuan. Nanti tujuan akan dijelaskan setelah dari pengertian ini. Jadi kalau kita melihat di slide, di situ sudah jelas bahwa ini adalah salah satu keterampilan yang harus benar-benar dikuasai oleh pendidik atau guru, sehingga nantinya dapat membantu atau dapat merangsang minat dan belajar dari peserta itu sendiri. Jadi guru itu tidak hanya sekedar masuk kelas mengajar sudah selesai. Itu bukan satu cara yang bagus. Bahkan kalau guru melakukan dengan cara demikian, itu hanya sia-sia. Peserta didik tidak akan mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi ketika guru sudah memiliki keterampilan di dalam mengembangkan variasi belajar, ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Siswa akan merasa termotivasi, bahkan merasa memiliki semangat dalam melakukan pembelajaran. Ya, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa variasi belajar adalah gaya atau cara yang berbeda-beda dan unik yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar agar kondisi pembelajaran tidak membosankan. Jadi jelas bahwa kita semua sebagai manusia, termasuk kita adalah mahasiswa, sering mengalami kebosanan. Kenapa? Karena ya ketika dosen ataupun guru mengajar ya itu saja, sehingga jadi yang terjadi adalah kita malas belajar. Jadi kita tidak ada minat untuk belajar. Yang karena untuk belajar, untuk masuk kelas pun kita tinggal. Kenapa? Gurunya tidak atau pendidiknya tidak melakukan variasi. Tapi ketika pendidik atau gurunya melakukan variasi belajar ini, saya yakin juga teman-teman pasti akan merasa bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu pentinglah untuk kita ataupun pendidik nantinya, dan maka kita juga nanti sebagai pendidik harus menguasai bagaimana cara melakukan pengembangan variasi belajar. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa tujuan variasi ini sangat penting. Dia tidak hanya sekedar dilaksanakan saja, tapi memiliki tujuan. Nah, karena apa? Dengan adanya tujuan ini sehingga nantinya dapat membantu guru ini dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama tujuannya adalah meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar. Artinya di sini bahwa ketika guru melakukan pembelajaran dengan variasi, ini akan meningkatkan dan memelihara
jadi pendidik, ketika kita menggunakan variasi ini di pembelajaran, jadi perhatian dari peserta didik atau siswa itu akan terpusat pada pembelajaran, sehingga ini dapat membantu siswa akan lebih cepat memahami pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kemungkinan berfungsi motivasi. Jelas bahwa dengan adanya variasi ini, ya, seperti yang saya katakan juga di awal, kita tidak bosan sebenarnya. Karena apa? Ketika kita tidak bosan, di situ ada muncul dalam diri kita rasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Artinya di sini adalah membentuk hubungan satu yang baik antara sekolah dengan guru. Artinya di situ adalah ketika guru ini sudah melaksanakan tugasnya dalam mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, sehingga sekolah pun juga memberikan suatu apresiasi kepada guru tersebut, bahwa dengan demikian ini maka muncul suatu bentuk sikap positif antara guru dengan sekolah, tidak ada kesenjangan di antara keduanya. Yang keempat adalah memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual. Artinya di sini bahwa ketika variasi ini bertujuan agar memungkinkan pilihan dan fasilitas belajar individual. Ketika nanti guru mengajar, di situ memiliki tujuan, itu buat tujuannya agar siswanya memahami. Ketika nanti siswa memahami, ini juga akan sangat membantu siswa mengingat atau bahkan juga menguasai materi yang sudah diberikan. Fasilitas belajar individual, artinya di situ bahwa ketika nanti pengembangan variasi ini, guru bisa memberikan fasilitas belajar baik untuk secara individual ataupun juga untuk secara kelompok. Jadi ketika untuk demikian, guru bisa memberikan fasilitas kira-kira apa yang dibutuhkan nanti ketika dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah mendorong anak didik untuk belajar. Jelas bahwa ketika kita guru itu sudah memiliki variasi belajar, baik dosen juga di sini ketika menggunakan variasi yang berbeda-beda, ini kita juga secara tidak langsung semangat untuk belajar. Kenapa? Karena kita tidak bosan. Ketika kita tidak bosan, di situ muncul rasa ingin tahu kita, bahkan kita juga sampai berdiskusi, bahkan tanya jawab. Nah, ini juga bagian salah satu dari semangat dalam belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Silani Hemawati. Selanjutnya itu prinsip penggunaan. Salah satu upaya itu adalah dengan cara memperhatikan beberapa prinsip penggunaan variasi dalam mengajar. Beberapa prinsip ini sangat penting untuk diperhatikan dan dihayati oleh para guru untuk mendukung berjalannya pelaksanaan tugas belajar mengajar di kelas. Prinsip-prinsip itu yaitu adalah pertama, dalam menggunakan penampilan variasi sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Jadi di sini guru harus menggunakan semua penampilan yang ada dengan semua jenis variasi dan menggunakan variasi-variasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan. Dalam proses belajar mengajar, di sini guru tidak, maksud saya di sini guru yang butuh tidak rusak perhatian anak didik dan proses belajar mengajar tidak terganggu baik oleh hal-hal yang tidak dapat mendukung proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan komponen variasi harus benar-benar struktur dan direncanakan oleh guru. Di sini guru memerlukan penggunaan yang luas, spontan sesuai dengan umpan balik yang diterima oleh siswa. Biasanya bentuk umpan balik di sini ada dua, yaitu yang pertama umpan balik tingkah laku yang menyangkut perhatian terlibatan dari siswa, dan yang kedua umpan balik informasi tentang pengetahuan dan pelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samanera Ariani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen variasi mengajar. Nah, dalam komponen variasi mengajar, pada uraian terdahulu sudah disinggung bahwa komponen-komponen variasi mengajar itu dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama ada variasi gaya mengajar. Nah, variasi ini pada dasarnya meliputi variasi suara gerakan anggota badan, dan variasi berpindah posisi guru dalam kelas.
Nah, bagi siswa, variasi tersebut dilihat sebagai suatu yang energik, antusias, bersemangat, dan semuanya memiliki relevansi dengan hasil belajar. Nah, ada variasi suara. Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada volume, dan kecepatan. Nah, guru dapat mendramatisasi sesuatu peristiwa, menunjukkan hal-hal yang dianggap penting, berbicara secara pelan dengan seorang anak didik, atau berbicara secara tajam dengan anak didik yang kurang perhatian, dan seterusnya. Yang kedua ada penekanan dalam memfokuskan perhatian anak didik pada suatu aspek yang penting atau aspek kunci. Guru dapat menggunakan penekanan secara verbal, misalnya perhatian baik-baik. Ini merupakan hal yang penting. Ini merupakan bagian yang suka dengan baik-baik. Penekanan seperti itu biasanya dikombinasikan dengan gerakan anggota badan yang dapat menunjukkan dengan jari atau memberi tanda pada papan tulis. Selanjutnya ada pemberian waktu. Untuk menarik perhatian peserta didik dapat dilakukan dengan mengubah yang bersuara menjadi sepi, dari suatu kegiatan menjadi tanpa kegiatan atau diam, dari akhir bagian pelajaran ke bagian berikutnya. Selanjutnya ada kontak pandang. Bila guru berbicara atau berinteraksi dengan anak didik, sebaiknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas, menatap mata setiap anak didik untuk dapat membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. Nah, selanjutnya ada gerak anggota badan. Variasi dalam mimik, gerak kepala atau badan merupakan bagian yang penting dalam komunikasi. Nah, tidak hanya untuk menarik perhatian saja, tetapi juga menolong dalam menyampaikan arti pembicaraan. Selanjutnya ada pindah posisi. Nah, perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu menarik perhatian anak didik, dapat meningkatkan kepribadian guru. Berpindah posisi dapat dilakukan dari buka kegiatan belakang, dari sisi kiri ke sisi kanan, atau di antara anak didik dari belakang ke samping anak didik. Dapat juga dilakukan dengan posisi berdiri kemudian berubah menjadi posisi duduk. Nah, hal terpenting dalam perubahan posisi adalah harus ada tujuan dan tidak sekedar mondar-mandir. Guru yang kaku adalah guru yang tidak menarik dan menjemukkan, dan bila variasi dilakukan secara berlebihan dapat mengganggu. Nah, di poin yang kedua ada variasi media dan bahan ajaran. Terdapat 3 komponen dalam variasi menggunakan media, yaitu media pandangan, media dengar, dan media taktil. Bila guru dalam menggunakan media bervariasi dari satu ke yang lain atau variasi bahan ajar dalam satu komponen media, maka akan banyak sekali memerlukan penyesuaian indera anak didik, membuat perhatian anak didik menjadi lebih tinggi, memberi motivasi untuk belajar, mendorong untuk berpikir, dan meningkatkan kemampuan belajar. Nah, poin yang ketiga ada variasi interaksi, yaitu variasi dalam pola interaksi antara guru dengan anak didiknya memiliki tantangan yang bergerak dari 2 kutub, yaitu yang pertama, anak didik bekerja atau belajar secara bebas tanpa campur tangan dari guru. Yang kedua, anak didik mendengarkan dengan pasif, situasi didominasi oleh guru, di mana guru berbicara kepada anak didik. Nah, di antara kedua kutub itu hanya memungkinkan dapat terjadi. Misalnya, guru berbicara dengan sekelompok kecil anak didik, lalu mengajukan beberapa pertanyaan, atau guru berbincang dengan anak didik secara individual, atau guru menciptakan situasi sedemikian rupa sehingga anak didik
dapat saling tukar-menukar pendapat melalui penampilan diri, demonstrasi atau diskusi. Bila guru berbicara, dapat melalui beberapa kategori, yaitu opini persetujuan, penghargaan atau peningkatan, menggunakan pendapat anak didik, bertanya, ceramah, memberi petunjuk, dan mengkritik sebaliknya. Ya, demikian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan yang belum dipahami, nanti kami lanjut dengan sesi diskusi. Akhir kata, Namo Buddhaya.